Halo semua, halo semua, halo semuanya, kembali lagi di channel aku Cantika. Yeay! Hari ini aku akan bermain Tower Roblox lagi. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Tower yang aku mainkan hari ini adalah Fruit Candy Tower. Yeay, mari kita mulai. Jadi ini startnya mulai dari sini ya guys ya. Tuh. Oh iya, ini kayaknya stage-nya lumayan panjang, sekitar 350 stage yang akan aku selesaikan hari ini juga. Mungkin durasi videonya juga akan panjang hari ini, sekitar hampir 30 menit kayaknya. Aku belum tahu juga, soalnya habis ini mau aku edit guys. Jadi kalian jangan bosen ya, hehehe. Kalian bisa sambil makan juga sambil nonton video ini. Jujur ya guys ya, sebelumnya aku belum pernah buat video dengan durasi panjang kayak gini. Soalnya aku bingung mau ngomong apa nanti gitu loh. Kan gak ada pembahasan kita main Roblox ini, kecuali kalau live pasti akan ada yang tanya-tanya. Nah ini kan kita nggak live ya, jadi mungkin kalian apa sih ini videonya ngebosenin bla 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 segala macam ya. Mohon maaf ya guys ya, soalnya aku belum pernah. Di video selanjutnya kalian bisa komen-komen mau aku main apa, terserah. Jadi biar aku ada kemajuan gitu loh guys. Nah ini kok ada mbak-mbak di depan, ini kenapa? Di video selanjutnya kita main apa ya guys ya enaknya? Kalian ada ide nggak apa kita main tower lagi? Nanti aku coba cari-cari tower yang seru dan bagus buat bikin konten kayak gini ya. Oh iya, mohon maaf banget kalau ini videonya agak buram ya. Padahal pas proses pengeditan tuh dia jernih banget guys. Tapi pas di-upload ke YouTube dia kayak agak ngeblur gini, nggak tahu kenapa. Padahal ini grafiknya juga udah bagus. Dengan durasi video sepanjang ini aku juga bingung guys mau ngomongin apaan gitu. Soalnya ini hampir 30 menit, kayaknya 25 menitan atau 24 menitan deh. Ini belum aku edit loh. Aku juga nggak tahu nih mau ngomongin apaan ya dengan durasi video segini tuh. Mana ngomong-ngomong sendiri guys. Ngomong-ngomong sendiri, ngedit-ngedit sendiri, ngerekam-rekam sendiri. Kecuali kalau emang ada yang nanya, kalau lagi Q&A atau nanya-nanya apaan gitu kan, mungkin bisa menjadikan aku ini apa, durasinya biar lebih panjang dikit gitu, biar ada pembahasan guys. Masalahnya ini gak ada yang diomongin gitu, jadi ya udahlah, mau kayak gimana lagi kan. Ngobrol you guys, ngobrol ya, ngobrol apaan? Apa aku cerita aja ya, nyari cerita guys sambil main tower, daripada ini gak ada yang diomongin guys. Jujur gak ada yang diomongin. Mau ngomongin apaan? Apa aku cerita aja ya? Cerita apa tapi? Nyari cerita guys, nyari cerita biar nggak bosen kalian. Sambil aku cerita-cerita, nanti aku rekam lagi bentar. Guys, aku udah nemu cerita. Ini aku barusan nyari di AI. Nggak apa-apa ya, bentar. Ini aku mau baca. Oke guys, jadi judulnya itu kota yang berjalan. Apa sih, bentar-bentar, kok gagap begini. Jadi judulnya itu kota yang berjalan lebih pelan. Di suatu tempat yang tidak pernah disebutkan namanya, ada sebuah kota kecil yang tidak suka terburu-buru. Jam di kota itu tetap berdetak seperti biasa, namun orang-orangnya memilih untuk berjalan sedikit lebih pelan. Pagi di kota itu selalu dimulai dengan suara sederhana, bukan suara klakson, bukan suara teriakan, melainkan suara pintu kayu dibuka perlahan, dan langkah kaki yang tidak saling mendahului. Tek 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 tek.
penduduk kota percaya bahwa jika seseorang berjalan terlalu cepat, ia akan melewatkan sesuatu yang penting. Entah itu senyum kecil orang asing, orang gila dong, atau perasaan tenang yang hanya muncul ketika tidak dikejar siapa-siapa. Di salah satu sudut kota ada sebuah toko kecil yang hanya buka ketika pemiliknya sedang ingin. Berarti ini pemiliknya tokonya Gen Z kali guys ya. Jualan seenaknya aja guys. Tidak ada jadwal, tidak ada papan pengumuman. Jika pintunya terbuka, berarti hari itu toko siap menerima tamu. Emang nggak mood ini guys, yang jualan ini kurang ajar ini. Nih nggak niat jualan berarti guys. Orang-orang jarang membeli sesuatu di sana. Mereka lebih sering datang untuk duduk dan diam, merasa tidak perlu menjelaskan apapun. Wah, jangan-jangan ini tokonya goib kali guys ya. Goib guys, tokonya ini banyak setannya kali. Nggak jelas ini ceritanya guys, tapi ya udahlah. Lanjut, di kota itu tidak ada yang merasa aneh jika seseorang memilih duduk lama tanpa melakukan apapun. Tuh bener-bener guys, ini aneh ceritanya. Anak-anak tumbuh tanpa diburu. Mereka belajar bahwa jatuh bukan sesuatu yang harus segera disembunyikan. Tuh guys, dengerin guys. Belajar bahwa jatuh bukan sesuatu yang harus segera disembunyikan. Menangis boleh, diam juga boleh, tapi tidak untuk menyerah. Tuh guys, ini bagus loh guys ceritanya ternyata. Ternyata kita salah sangka di awal. Aku kira ini nggak jelas yuk. Setiap sore, matahari di kota itu tidak pernah tergesa-gesa tenggelam. Ia memberi cukup waktu bagi siapapun yang ingin mengingat sesuatu atau melupakannya. Ada hari-hari di mana kota terasa sangat sepi. Namun, kesepian di sana tidak menakutkan. Ia terasa seperti ruang kosong yang memberi napas. Taksel goks, alat keri. Ngapa sih? Sorry. Lanjut. Namun, sebagian dari mereka setelah beberapa hari mulai memahami sesuatu. Apa tuh? Bahwa tenang bukan berarti malas, dan diam bukan berarti kosong. Tuh. Dengerin guys, ini bagus guys kata-katanya, kalian bisa simpen ya buat diri kalian sendiri, buat reminder. Di kota itu tidak ada yang menanyakan kapan berhasil atau sudah sejauh apa. Tuh kalian punya nggak tetangga yang kayak gitu guys, sudah kayak nanya-nanya untuk kayak lu kapan lulus, kapan kawin ya, kurang ajar guys. Yang ada hanyalah pertanyaan sederhana, hari ini kamu capek nggak? Sumpah kalian pernah nggak ditanyain kayak gini guys? Dan jika jawabannya iya, tidak ada nasihat panjang, hanya kursi kosong dan teh hangat. Malam di kota itu datang perlahan, lampu-lampu kecil menyala, satu persatu, tanpa aba-aba. Tanpa aba-aba kalau udah siap. Makin gelap. Lanjut. Beberapa orang memilih pulang, beberapa memilih duduk lebih lama. Tidak ada yang merasa salah. Kayaknya kita yang salah deh guys. Salah pilih cerita ini kayaknya kita. Gawat guys, udah setengah jalan, udah. Beberapa orang memilih pulang, beberapa memilih duduk lebih lama. Tidak ada yang merasa salah. Kota itu mengajarkan satu hal kecil tanpa pernah mengucapkannya, bahwa hidup tak selalu harus dikejar. Kadang ia cukup ditemani. Tuh kalian harus ditemani nih guys. Kalian ditemani siapa nih? Dan mungkin kota itu tak benar-benar ada di peta manapun, namun banyak orang tanpa sadar mencarinya. Setiap kali mereka merasa terlalu lelah untuk berlari. Nah kalau kalian terlalu lelah berlari ya kalian ngesot aja guys. Atau kalian panggil sepeda Shiva tuh. Shiva. Gak jelas emang guys. Oh iya, di sini kalian punya satu temen gak yang suka curhat tentang kisah percintaannya gitu, kayak oh iya aku hari ini bertengkar sama pacar aku. Kalian punya gak temen kayak gitu guys? Ini aku punya satu teman kayak gitu, yang gak satu sih, sebenarnya ada banyak. Cuma salah satunya ya dia gitu. Dia sering cerita tentang pacarnya ini, katanya dia sering bertengkar gitu karena masalah kecil. Terus ya karena aku sebagai teman yang baik kan harus ngasih tahu gitu. Oh iya harusnya kamu kayak gini, harusnya kayak begini. Tapi kebanyakan aku biasanya ngasih saran ya suruh ninggalin aja gitu, suruh ngelepasin aja daripada ribet kan. Oh terus ya udah tuh aku suruh mereka buat ninggalin, nangis kan dia cerita sama aku. Oh iya nggak apa-apa ya, lain kali nanti ditemuin yang lebih baik kok gitu. Oh iya
Terus ya udah tentu 2 hari kemudian, kalau nggak salah ini aku tiba-tiba lihat di story dia malah balikan sama si pacarnya ini dong. Emang kurang ajar ya. Padahal kan udah curhat nangis-nangis ke kita soal pacarnya, soal padahal udah cerita keburukannya gitu loh. Dan ini malah balikan, emang agak kurang ajar gitu. Ya gimana ya? Emang apa semua orang yang jatuh cinta itu on semua atau bagaimana? Aku juga nggak tahu guys. Ya gimana ya, namanya manusia kan. Tapi kan sebagai orang yang kita kasih nasihat itu, kita udah kasih nasihat baik-baik gitu. Seharusnya kamu kayak gini, walaupun ya aku sendiri nggak ada pengalaman soal kayak gitu, tapi ya namanya temen curhat kayak gitu kan, mau nggak mau kita harus bener-bener kasih nasihat gitu kan guys. Ya kesel aja gitu, gimana nih, kayak mana lah ini, udah dikasih saran panjang-panjang, aku sampai nyari di Google, sampai nyari di AI ini. Si temanku ini malah kayak oh iya, awalnya iya gitu, tapi gak lama kemudian ini dia malah kayak apa ya, kayak tiba-tiba baikan sama pacarnya ini dong. Padahal sebelumnya kan udah ngejelek-jelekin si pacarnya ini, pacarku emang kurang ajar bla bla segala macam kan. Terus kayak emang pas aku kurang ajar, dia nih cowoknya begini, pokoknya diceritain yang jelek-jelek gitu loh ke kita, sifat buruknya si cowoknya ini. Dan kita ya ikutan kesel dong sebagai temennya, teman gue diginiin sama cowok gitu. Padahal udah kita kasih saran ini, tapi ujung-ujungnya ini malah kita yang ditipu nih guys. Ini sengaja, ini cuma mancing emosi kita ini. Kalian punya nggak teman kayak gitu? Ini enaknya punya teman kayak gini, enaknya diapain guys? Dibuang ke tong sampah enaknya guys. Nah terus ada satu lagi nih, kalau nggak salah ini namanya yang lagi sekarang itu ngomongnya apa ya, kayak HTS. Kalian tahu kan HTS? Kayak hubungan tanpa status gitu guys. Nah jadi mereka ini menjalani hubungan tanpa status, nggak ada status, nggak pacaran, nggak temenan, tapi setiap hari itu ya saling ngasih kabar, ada yang manggil sayang gitu dan segala macam. Terus nanti kalau ada yang bilang gini, aku putus sama HTS-anku, ini nggak jelas guys. Maksudnya HTS kok putus sih? Itu konsepnya gimana guys? HTS tapi kok putus, padahal kan gak ada status. Ups, itu gimana guys konsepnya guys? Kan dibilang gak ada hubungan. Kalau ditanya itu pacarmu? Bukan. Terus apa? Cuma temen doang sih. Temen tapi kok agak mesra gitu. Temen tapi mesra gimana? Enggak temen tapi mesra, temen biasa aja gitu. Temen biasa aja tapi kok manggil sayang tiap hari, kok nanya kabar, ngucapin selamat pagi segala macam, ngepap kamu lagi ngapain, ini kamu lagi ngapain, kamu lagi makan, kamu jangan lupa makan ya, kalau nggak makan nanti sakit gitu. Aneh aja ada orang kayak gitu guys. Dan jujur aku juga kayak ngerasa aneh nih, maunya apa, nggak mau ngasih kepastian, nggak mau nembak, tapi maunya kayak gitu-gitu terus kan, nggak ada perkembangan ya. Kalau suka ya bilang aja, aku suka, apa yang aku pikirin, mungkin kalau dia ngungkapin mungkin nanti hubungannya bakal renggang gitu kali ya. Mungkin takutnya dikira kitanya risih sama dia gitu. Maksudnya kan gak ada salahnya, mending ngomong aku suka sama kamu nih gitu. Jadi biar kitanya tuh biar mikir aku harus kayak gimana gitu loh guys. Daripada kalau daripada digantungin terus kan gak enak ya. Ini cowok tiap hari ngasih kabar, kayak ngasih pap, ya aku lagi di sini, kamu lagi ngapain gitu, tapi gak ada hubungan yang jelas gitu. Terus nanti kalau kita balas cuek, dianya marah guys, dianya marah gitu loh. Jadi itu kan menurut aku HTS itu rugi lah, menurut aku paling rugi deh guys. Paling rugi di mana ya? Paling rugi di waktu sama perasaan itu loh. Soalnya kan hubungannya gak jelas. Ditanya, itu pacar kamu? Bukan, itu bukan pacar aku. Terus nanti kalau kitanya deket sama orang lain nih, semuanya teman doang gitu, terus dianya marah, itu siapa, bla 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 segala macam gitu kan. Nah nanti kalau marah kan kitanya juga yang repot gitu. Repotnya kenapa ya? Repotnya itu tadi guys, karena nggak ada hubungan yang jelas gitu. Aku cemburu, tapi itu ya gimana? Aku cemburu loh kamu deket sama yang ini, ya maksudnya gimana ya kan, kamu nggak ngasih kepastian gitu hubungannya mau kayak gimana, mau kamu juga nggak nyatain perasaan kan.
manggil-manggilan saya nggak jelas, padahal nggak ada hubungan. Ini bingung juga, ini kamu sebenarnya cuma mau main perasaan doang apa gimana? Kalau mainin perasaan doang kan ya mending minggir aja kali nggak sih, biar ya kita kan sebagai cewek ya nyari cowok yang jelas gitu guys, daripada cuma gantungin kita kayak gitu kan kitanya yang rugi gitu. Jadi mau gimana, soalnya kan yang paling dirugikan itu biasanya cewek. Contoh nih, si cewek nggak boleh deket sama yang ini, tapi si cowok ini terserah, mau bebas deket sama siapa aja. Padahal terus kalau kita ngomong, itu tadi cewek siapa kok deket kamu gitu, ya emang kenapa, kan kita nggak ada hubungan gitu. Nanti si cowok bilang gitu guys, tapi nanti kalau posisinya dibalik nih, kalau posisinya dibalik si kitanya yang deket sama cowok lain, ini cowoknya itu bakal marah sama kita kayak, itu cowok siapa kok deket kamu gitu kan. Aneh guys, seolah-olah yang dia lakuin itu benar, terus yang kita lakuin itu salah. Cuma dia boleh, kayak cuma dia doang yang boleh, kitanya enggak gitu. Dia boleh deket sama cewek lain, tapi kitanya nggak boleh deket sama cowok lain maksudnya gitu, selain dia. Kan repot, ini maunya gimana nih cowok pengen ditinggalin, tapi nanti dianya seolah-olah nanti dianya yang jadi korban guys. Padahal kan di sini sebenarnya yang korbannya tuh si kitanya, si ceweknya gitu. Soalnya kan kodratnya cewek itu kan dikejar gitu kan, dikejar. Oh, si cowok ini nyatain perasaan ini semacam segala macam kan. Si cewek ini kan berhak untuk memilih hidupnya sendiri gitu loh. Jangan cuma cowok doang yang dipikirin itu. Yang emang cowok itu egois sih guys, menurut aku ya. Menurut aku mending kalau kamu suka sama orang ya ungkapin aja gitu, gak usah gantung-gantungin perasaan anak orang, itu kan nanti rugi. Apalagi kalau nanti seumpama nih si ceweknya udah baper, terus nanti giliran si cowoknya nggak mau nembak kan repot. Apalagi tiba-tiba dapat kabar dari temen, oh ini cowok yang deket sama kamu nih lagi deket sama cewek lain gitu kan, kitanya sakit hati gitu. Mau gimana, pengen marah tapi nggak ada hubungan yang jelas. Nanti kalau kita marah dikatain kan kita nggak ada hubungan. Ya mau kayak gimana? Ya makanya kalau kalian nih guys, aku kasih tahu sama kalian ya, kalau kalian diajakin HTS-an kayak gitu sama cowok, oh mungkin HTS oke lah seminggu, gitu. Tapi kalau lebih dari itu, kalau si cowok ini belum nembak kalian guys, kalian jangan mau guys, jangan mau. Soalnya yang rugi itu nanti kita sendiri guys, ruginya di perasaan sama waktu. Kalian jangan mau kalau diajakin cowok kayak gitu. Soalnya menurut aku move on HTS-an sama move on pas pacaran tuh lebih susah move on pas HTS-an guys. Soalnya kan kita belum bisa dapetin saat pas pacaran gitu loh, belum bisa dapetin sepenuhnya lah istilahnya, belum bisa dapetin dia. Soalnya kan nggak ada hubungan apa-apa gitu. Menurut aku tuh move on-nya lebih gila sih guys, menurut aku ya, tahu aku. Soalnya kebanyakan gitu. Ya gimana ya, soalnya si cowoknya ini nggak mau ngasih kepastian, terus si ceweknya ini juga berharap gitu kan, berharap sampai gimana mau. Ya namanya cewek kan wajar ya kalau berharap gitu, wajar guys berharap itu guys. Soalnya apalagi diperlakukan begitu tiap hari, terus nanti kalau tiba-tiba hilang atau asing kan nyesek nih, dibaperin tiap hari terus tiba-tiba ngilang kan sakit guys. Nah pokoknya ya, intinya aku mau ngasih nasihat ya buat cewek-cewek di luar sana. Kalian jangan mau kalau diajakin HTS-an gitu guys, diajakin HTS-an gitu, kecuali kalau ini cowok emang ngomong dari awal, aku pengennya kita kenal lebih dalam, atau pengen PDKT-an lah istilahnya. Ngomongnya aja, maksudnya si cowoknya ini tuh ngomongnya jelas, aku pengen PDKT-an sama kamu gitu. Terus kalian ini sebagai cewek, kalian harus punya apa ya, punya batasan diri gitu guys, punya batasan diri. Kalian harus bisa nanya ini sama cowok, kalian jangan sungkan guys nanya sama cowok kayak gini guys. Seumpamanya ini cowok nanya, ngajakin kalian pacaran nih, aku suka sama kamu mau nggak jadi pacar aku gitu, seumpama kayak gitu ya. Terus kalian nih sebagai cewek, kalian harus nanya kayak gini guys, kalau seumpama aku terima kamu nih, kamu mau bawa hubungan ini kemana gitu loh. Kalian harus berani nanya itu guys. Kalian jangan langsung ngomong iya aku mau jadi pacar kamu, jangan cuma jawab itu doang guys, jangan ya. Kalian harus nanya dari awal, dari kalian waktu awal PDKT-an gitu. Kalau ini kalian harus berani nanya, kamu PDKT-an sama aku, terus nanti
kamu mau apa dari aku gitu. Terus kalau si cowok ini jawab, ya belum tahu sih, aku cuma pengennya gini-gini doang gitu. Kalian harus pikirin lebih lanjut guys, jujur harus pikirin lebih lanjut. Jangan mau diajakin pacaran doang tanpa ada tujuan gitu. Kecuali kalau si cowoknya ini macarin kalian tujuannya buat nikah gitu, itu mungkin kalian bisa pikirin lebih lanjut. Oh, ini cowok emang macarin aku karena pengen mau nikahin aku gitu. Jadi kalian, pokoknya intinya nih, saran dari aku, kalian harus berani nanya sama cowok kayak gitu tadi yang aku bilang dari awal. Kalau seumpama kamu mau aku terima jadi pacar kamu mau bawa hubungan ini kemana gitu. Kalian harus berani nanya guys kayak gitu sama cowok. Soalnya apa ya, soalnya kan kebanyakan cowok itu lebih pakai ego lah daripada lebih pakai logika lah. Kalau cewek kan dominan perasaan ya. Soalnya cewek itu biasanya gunain perasaan guys. Kayak sebelum ngomong nih, oh mereka tuh biasanya para cewek ngomong dulu, oh ini aku ngomong kayak gini nyakitin dia gak ya, aku nyakitin perasaan dia gak ya, kayak gitu. Tapi kalau si cowok ini tuh biasanya si cowok nggak peduli sama perasaan kalian guys, biasanya lebih mentingin apa yang bisa dia dapatkan dari kamu. Nah kayak gitu aja intinya. Sepertinya kayak itu aja guys ya sebenarnya yang aku sampaikan hari ini. Semoga videonya ya cukup memuaskan buat kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari aku. Oke, selamat tinggal. Sampai jumpa di akhir waktu. Bye bye.